Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, NIM 20511502016. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori sastra dengan subtema teori sosiologi sastra dengan dosen pengampu yakni Ibu Suarni Syamsaguni SSM Hum, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2020-2021. Pendahuluan yang pertama adalah definisi teori. Teori merupakan kumpulan konsep yang teruji perjalanannya dalam menganalisis objek penelitian. Dalam proses penelitian, teori berfungsi sebagai petunjuk jalan agar penelitian tidak kehilangan arah. Setiap teori mengamanahkan prosedur atau langkah kerja penelitian. Teori berfungsi untuk mengubah dan membangun pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah definisi sosiologi terbagi atas tiga, yakni yang pertama, sosiologi berasal dari kata sos, yaitu bahasa Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan kata logi atau logos yang berarti sabda, perkataan, dan perumpamaan. Yang kedua adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Kamte berkata bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Selanjutnya yaitu sosiologi sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat atau mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat, tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujuinya. Nah, di sini saya memasuki materi tentang sosiologi sastra menurut beberapa ahli. Yang pertama, Semi. Semi mengatakan sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kritik sastra. Ia mengkhususkan diri dalam menelah sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah Ratna. Ratna mengatakan sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dan keterlibatan struktur sosialnya. Welek dan Weren dalam Semi mengatakan bahwa sosiologi sastra yakni mempermasalahkan suatu karya sastra yang menjadi pokok atau alat tentang apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa tujuan serta amanat yang hendak disampaikan. Selanjutnya tentang hubungan sosiologi dan sastra. Sosiologi menganalisis hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat, sedangkan karya sastra menceritakan hubungan antar individu atau antar kelompok sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan politik, dan lain-lainnya yang semuanya merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan tentang mekanisme sosial proses pembudayaan dan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Seperti halnya sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat, usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal ini, sesungguhnya sosiologi dan sastra terbagi masalah yang sama dalam pengertian dokumenter. Tampak jelas bahwa sastra berurusan dengan struktur sosial ekonomi politik dan juga berurusan dengan sosiologi. Selanjutnya ialah hubungan sosiologi dan sastra menurut Welek dan Weren. Yang pertama adalah sosiologi pengarang. Menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya sastra, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial pengarang, dan ketertiban pengarang di luar karya sastra. Yang kedua adalah sosiologi karya sastra, menyangkut eksistensi karya itu sendiri yang memuat isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri.
dan yang berkaitan masalah-masalah sosial. Yang ketiga adalah sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya tersebut, yakni sejauh mana dampak sosial sastra bagi masyarakat pembacanya. Selanjutnya tentang klasifikasi kajian sosiologi sastra. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang menilai status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Dalam hal ini pengarang sebagai guru, wartawan, kiai, dan profesi lainnya. Yang kedua tentang sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra menelaah karya sastra itu sendiri. Yang menjadi pokok penelaah adalah apa yang tersirat dan apa yang terjadi. Dalam hal ini struktur sosial, kelas sosial, posisi tokoh dalam masyarakat, dan lain-lainnya. Yang ketiga yakni sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Nah, selanjutnya tentang teori-teori dalam sosiologi sastra. Yang pertama adalah teori mimesis. Teori mimesis membahas tentang karya sastra sebagai tiruan masyarakat dan pengarang sebagai tukangnya. Tokoh di dalam teori mimesis adalah Plato dan Aristoteles. Yang kedua adalah teori sosiografis. Teori sosiografis adalah alam sekitar berpengaruh terhadap karya sastra. Tokoh yang ada di dalamnya adalah Johann Geertler dan Medamel de Stijl. Yang ketiga adalah teori genetis. Teori genetis menyangkut tentang ras, waktu, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap asal-usul karya sastra. Tokohnya ialah Hippolyte Taine. Yang keempat tentang teori struktur kelas, di mana teori struktur kelas ialah karya sastra sebagai cerminan kelas sosial tertentu, terbagi pada 3 aliran, yakni Marxis ortodok, dogmatis, yaitu karya sastra sebagai refleksi struktur mental masyarakat. Tokoh di dalamnya adalah Georgi Lukács. Nah, yang kedua atau bagian B, neo-Marxis. Strukturalisme genetik, kelahiran karya sastra di latar belakangi oleh pandangan dunia. Tokoh di dalamnya ialah Luken Goldman. Selanjutnya bagian C, Marxis poststrukturalisme, yaitu karya sastra sebagai simbol dialektika sosial dengan kekhasan pemikiran masing-masing tokohnya. Tokohnya ialah Louis Althusser, Terry Egerton, dan Frederick Jameson. Yang kelima adalah teori interpedensi. Teori interpedensi yakni karya sastra memiliki hubungan yang saling menentukan. Teori yang ada di dalam teori interpedensi adalah Schwingwood, Hauser-Duncan, dan Tew. Yang keenam adalah teori resepsi. Teori resepsi, setiap masyarakat memiliki penerimaan tertentu terhadap karya. Tokoh yang ada di dalamnya adalah Leo Lewenthal. Yang ketujuh adalah teori hegemoni. Teori hegemoni adalah karya sastra sebagai wacana memiliki kekuatan dalam struktur sosial. Tokoh di dalamnya adalah Antonio Gramsci. Yang kedelapan adalah teori trilogi. Teori trilogi adalah pengarang karya pembaca karya sastra berkaitan dengan subjek, kreator, dan apresiator. Tokoh di dalamnya ialah Ren Welek dan Anna Warren dan Ian Watt. Yang kesembilan adalah teori refraksi. Teori refraksi, karya sastra sebagai institusi refleksi dan bias terhadap masyarakat. Tokohnya ialah Harry Levin. Nah, selanjutnya adalah teori reaksi. Teori reaksi adalah karya sastra sebagai reaksi masyarakat, misalnya dalam bentuk ironi, parodi, dan lain-lainnya. Tokoh yang terdapat di dalamnya ialah Peter Zima. Yang ke-11 adalah teori Petronas. Teori Petronas, karya sastra memiliki fungsi melindungi proses kreativitas. Tokoh di dalamnya adalah Robert Scarpet. Nah, yang ke-12 adalah teori retorika sejarah.
Teori retorika sejarah, yakni karya sastra memiliki kesejajaran dengan narasi sejarah. Tokohnya ialah Hayden White. Yang ke-12 adalah teori anonimit. Teori anonimit adalah karya sastra setelah dibaca pembaca menjadikan pengarang mengalami kematian. Tokohnya ialah Roland Barthes. Yang ke-13 adalah teori dialogis. Teori dialogis adalah karya sastra memiliki makna ganda dan polifon. Pembaca penghadir makna dalam interaksi dengan teks sastra. Tokoh di dalamnya adalah Michael Bakhtin. Yang ke-14 adalah teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi adalah karya sastra tidak memiliki makna, upaya pembongkaran keterpusatan atau pembenaran. Tokohnya ialah Jacques Derrida. Yang ke-15 adalah teori cultural studies, yakni karya sastra tidak hanya memiliki kelompok sosial kelas tinggi, semua kesenian adalah representasi. Tokohnya ialah Raymond William. Nah, yang terakhir atau yang ke-16 adalah teori postkolonial. Teori postkolonial adalah karya sastra mempresentasikan dominasi bangsa penjajah sejarah. Tokohnya adalah Edward Said, Giyarti Spivak, Leila Gandhi. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.